Halo teman-teman, berjumpa lagi. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sintak yang lebih kompleks di JavaScript. Dan video kali ini kita akan langsung masuk ke konten utama, di mana kita akan berinteraksi langsung dengan data penginderaan jauh. Topiknya adalah image collection. Jadi yang dimaksud dengan image collection itu adalah kumpulan citra. Nah, baik itu di semua tahun dan juga di semua scene. Misalnya contohnya koleksi citra Landsat 8. Sebenarnya kita juga sudah pernah berinteraksi pastinya dengan koleksi citra ini, misalnya di situsnya USGS. Hanya bedanya di situ dibuatkan user interface. Nah, sedangkan di sini kita harus mengekstraknya dengan coding. Mungkin langsung saja. Seperti biasa, bikin file baru, misalnya 003 image collection. Seperti ini. 1. Jangan lupa pencet dulu sampai nama di sini berubah, dan silahkan bikin variabel baru, dan kita akan menggunakan koleksi dari Landsat 8. Jadi diusahakan nama variabelnya berhubungan agar tidak bingung. Nah, untuk dapat memanggil sebuah image collection itu kita memerlukan sintak yang namanya ii.imageCollection. I-nya besar, C-nya besar. Kemudian kita harus mengisi dalam kurung ini dengan nama koleksi yang ingin kita gunakan. Nah, cara mendapatkan namanya, teman-teman bisa search di sini, misalnya Landsat 8. Saya akan menggunakan TOA seperti ini, dan di sini akan muncul. Kita gunakan ini. Nah, di sini sudah disiapkan sintaknya, atau teman-teman juga bisa mengimportnya seperti ini. Maka di sini akan muncul variabel baru yang isinya adalah koleksi dari Landsat 8. Tidak akan menggunakan cara ini. Kita ulang ya. Copy saja ini. Di sini ada tombol kopinya, pastekan di sini. Kemudian kita harus melakukan filtering agar kita mendapatkan citra yang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saya awali dengan filter berdasarkan lokasi. Untuk itu kita bisa menggunakan filter bounds seperti ini. Ini bisa di enter, pindahkan ke bawah, dan ini perlu satu parameter, yaitu lokasi kita, dan kita bisa menggunakan tools yang ada di sini, drawing tools. Silahkan teman-teman pilih lokasinya. Hari ini kita tidak akan menggunakan polygon, tapi menggunakan point, hanya untuk memastikan kalau citra kita itu berada di satu pattern row. Karena apa? Jika lebih dari satu, itu kita perlu fungsi tambahan, dan itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Silakan pencet saja poinnya di sini, pilih saja di mana lokasinya, misalnya di sini. Otomatis akan dibuatkan variabel baru di atas dengan nama default geometry. Ini bisa diganti AOI. Di copy saja di sini. Filter yang kedua, saya biasanya menggunakan filter date untuk tahun 2019 Januari sampai Desember. Nah, seperti ini. Dan teman-teman sudah bisa langsung mengeceknya. Kira-kira ada berapa koleksi di sini, dan teman-teman bisa cek di sini. Saya memiliki 31 citra. Ini list dari citranya, dan di sini juga ada beberapa informasi. Ini tipenya, kemudian di sini ID-nya, ini band,
Dan ini list dari citranya. Ini ngomong-ngomong sudah diurutkan dari yang paling lama sampai yang paling baru. Ini bulan 12 atau Desember. Dan ini juga bisa dilihat di masing-masing gambar ada properties. Ini banyak sekali ya. Properties dari lenset R8 TOA, persentase awan, kemudian ada datum, akuisisi, kemudian dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian saya biasanya juga melakukan filter menggunakan filter metadata. Filter ini memungkinkan kita untuk memilih citra berdasarkan properti tertentu. Misalnya, saya hanya ingin mendapatkan citra dengan awan itu di bawah 20%. Di sini memerlukan 3 parameter. Pertama itu nama dari propertinya. Kita pakai cloud cover di sini, copy saja namanya di sini. Kemudian kita butuh operator less than atau kurang dari 20%. Nah, jadi citra yang ini sudah pasti akan dibuang karena persentase awannya adalah 84. Jika di run lagi, dan sekarang saya hanya memiliki 6 citra di koleksi. Nah, ini adalah list finalnya. Dan setelah teman-teman merasa filter ini sudah cukup, sekarang kita bisa memunculkan citranya ke layer. Bikin variabel baru, misalnya final image. Nah, untuk memanggil citra yang tipenya bukan image collection, misalnya ini, tipenya image, kita hanya perlu sintak ini, ii.image. Nah, parameter di sini sama dengan koleksi, yaitu nama dari gambarnya atau citranya. Teman-teman bisa pilih salah satu dari list yang teman-teman miliki. Misalnya di sini saya ingin mengambil citra yang paling baru, yaitu di bulan 9 atau September. Buka saja, copy ID-nya ini. Nah, seperti ini. Pastekan. Apakah sudah bisa muncul? Belum. Untuk menampilkan citra ke layer, kita memerlukan fungsi map.add_layer. L-nya besar, M-nya besar. Di sini biasanya diisi dengan 3 parameter. Pertama adalah gambar yang ingin dimunculkan, koma, kemudian parameter visualisasi, tapi untuk saat ini dikosongkan saja. Kemudian label, misalnya lenset 8 September 2019. Nah, jika di run, maka akan muncul di layer. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengunjungi layer di sini, kemudian pencet gear di sini. Nah, kita akan mengisi yang ini dengan parameter visualisasi. Misalnya pertama itu composite band, misalnya 6, 5, 4. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memilih atau mengatur min dan max value. Nah, tapi di sini sudah disiapkan sama Google Earth Engine-nya. Misalnya kita coba yang ini, peregangan 100%, maka akan otomatis generate min dan max. Silahkan di-apply. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Composite 654 dengan min dan value-nya di sini.
Nah, ini bisa diimport saja. Maka di sini akan muncul variabel baru. Ini bisa diganti, misalnya kita namai. Ini bisa di copy, ganti ini, pastekan, run. Maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Dan jangan lupa di save ya, di save dulu. Dan jika teman-teman ada masalah atau menemui error, nah silahkan tanyakan di komen dengan melampirkan script. Caranya gimana? Dengan get link di sini, get link, copy saja. Nah, baru dipastekan di kolom komentar. Sekian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.